Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Oke, ini dengan Mbak siapa nih? Saya Diva, kemarin yang sempat kontakan dulu kan sama Ibu. Yaitu saya Diva. Apa lagi ya Bu? Ya, saya seorang mahasiswa. Terus ya saya datang ke sini karena ya pastinya ada masalah deh gitu. Oke, Mbak Diva, Iya. panggilannya benar Diva? Iya. Oke, Mbak Diva tadi bilangnya mahasiswa. Mahasiswa apa nih Mbak? Jurusan apa? Saya mahasiswa di jurusan ini sih Bu, PGSD. Oke, sudah berapa semester nih Mbak? Saya di semester 4. Oh gitu, oke. Asli Malang atau gimana? Saya itu kalau dibilang asli Malang bukan sih. Saya hidupnya pindah-pindah gitu kan Bu. Dan saya udah di Malang itu semenjak saya SMA. Jadi ya dibilang akamsi, bukan akamsi tapi dibilang orang luar juga bukan orang luar gitu. Jadi bingung deh Bu. Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih banyak Mbak Diva sudah mau hadir di konseling pagi hari ini. Padahal masih hawa-hawa lebaran gitu, tapi Mbak Diva sudah hadir di sini. Ya kalau boleh tahu nih Mbak Diva, lebarannya kemarin gimana? Boleh ceritain sedikit? Lebaran saya nggak lebaran sih Bu gitu. Kenapa? Karena saya sakit. Sakit. Iya. Sakitnya yang kayak gimana Mbak? Saya itu kayaknya karena salah makan ya Bu. Soalnya rata-rata saudara saya bilangnya kayaknya saya salah makan gitu. Terus sempet diare, terus demam, terus itu awalnya diagnosa awal itu kayak gejala tipes kan. Terus sama Pak saya dibilang kalau misalnya dalam 3 hari itu nggak sembuh, itu rujuk aja ke IGD gitu kan. Karena kita takutnya kenapa-kenapa. Dan benar saya nggak sembuh dan ngerasa makin parah. Akhirnya coba cek di IGD dan ternyata ya benar tipes. Itu berarti dirawat di rumah sakit? Iya betul, rawat inap. Jadi masuk rumah sakit dokternya langsung ngomong kayak Mbak Diva rawat inap ya gitu. Terus dia Itu sampai berapa hari tuh Mbak rawat inap? Rawat inap kemarin itu pokoknya total 3 hari. Jadi kalau dihitung dari awal saya sakit, sebenarnya saya sakit itu seminggu gitu ya kalau di total. Cuma rawat inapnya di rumah sakit itu sekitar 3 harian. Ini seminggu full menjelang, itu pas lebarannya atau pas menjelang lebaran tuh Mbak? Hamin 2 lebaran itu baru jatuh sakit. Aduh. Pas lebaran baru masuk rumah sakit. Aduh. Berarti belum nyobain nastar kue lebaran. Jadi betul. Jadi ketika baru keluar rumah sakit baru. Jadi vibes-nya udah lewat, tapi saya baru lebaran sendiri. Terus dari keluarga besar gimana Mbak pas tahu kabar Mbak Diva sakit? Kalau dari keluarga besar yang pasti kaget kan, soalnya rata-rata keluarga saya itu pada mudik gitu kan Bu, dan cuma maksudnya kayak keluarga besar saya mudik, kita ngumpul, biasa kita tuh ngumpul di kampung gitu kan Bu, di rumahnya kakek. Tapi tahun ini memang keluarga saya sendiri itu memutuskan untuk nggak ikut karena kan mama juga sibuk, terus kakak saya juga sibuk, jadi kayak kita nggak bisa kayaknya gitu kan. Dan ternyata di yang namanya kalender musibah itu nggak ada. Emang awalnya nggak niat mudik, malah jatuhnya seperti itu. Jadi ketika saudara tahu itu ya kita cuma dari telepon aja gitu kan. Jadi nggak ada jenguk menjenguk lah istilahnya. Tapi Mbak Diva sekarang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga sampai sesi konseling kita nanti yang nggak tahu sampai kapan ini, semoga Mbak Diva tetap sehat ya Mbak Diva. Amin Ibu. Ya kalau gitu Mbak Diva sebelumnya udah pernah konseling? Beberapa kali itu pernah, cuma saya nggak tahu. Maksudnya saya cuma diajak kayak ayo kita konseling gitu kan. Maksudnya kayak teman saya butuh orang gitu dan saya hadir gitu. Oh, dikonselingin sama temen mahasiswanya Mbak Diva. Betul. Oke, gimana nih first impressionnya Mbak Diva pas konseling waktu itu? Apa ya Bu, lebih ke kayak curhat aja sih gitu kan. Karena kalau dari saya kayak nggak ada kayak nggak
kalau di pikiran saya tuh kayak mungkin bakal ada perawatan khusus gitu kan. Kayak misalnya kalau kita ke psikiater atau ke psikolog, ternyata tuh enggak gitu, dan kita tuh enggak mendapat hasil diagnosa dan segala macam. Jadi saya kayak nganggep kayak curhat aja gitu kan, tapi lebih enjoy. Berarti nyaman. Iya, Oke. betul. Karena Mbak Diva sudah pernah konseling nih, mungkin saya bisa merecall kembali kalau konseling itu, iya benar kata Mbak Divanya, kita kayak sesi curhat gitu. Dan Mbak Diva jangan khawatir, karena di sini saya akan menjaga rahasianya Mbak Diva. Saya akan mengikip nih apa permasalahan Mbak Diva. Jadi cuma kita berdua doang yang tahu. Kemudian untuk masalah waktu nih, Mbak Diva abis ini ada acara kah? Iya sih Bu, habis ini saya masih mau ngumpul keluarga. Ya itu ngumpul keluarga tadi karena Lebaran saya part 2. Iya, lebaran part 2 karena saya lebaran hari hanya enggak ini, jadi kita baru ini sekarang ngumpul lagi. Oke, karena Mbak Divanya ada acara nih. Kalau gitu kita mungkin 25 sampai 30 menit. Apakah kelamaan Mbak Diva? Cukup aja. Cukup. Bisa. Oke, kalau gitu Mbak Diva mungkin ada yang ingin Mbak Diva ceritakan lebih lanjut sebelum kita masuk ke konseling ini? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih Bu kayaknya. Nggak ada. Oke, sebenarnya saya izin catat ya Mbak Diva agar memudahkan. Nah, Mbak Diva kan tadi awal datang bilang kalau datang ke sini pasti ada masalah. Iya. Kira-kira dari masalah yang Mbak Diva pengen ceritakan nih, apa yang pengen Mbak Diva dapatkan dari hasil konseling ini? Yang pasti apa ya Bu? Saya nggak tahu, maksudnya kayak kalau yang pasti yang pernah saya lakukan pasti ini kita kayak lega gitu kan, terus kayak lebih menemukan solusi, dan saya berharap di sini saya juga mendapatkan hal yang sama sih. Gitu. Agar mendapatkan solusi ya. Oke, tapi perlu Mbak Diva ketahui kalau solusi ini datangnya dari Mbak Diva sendiri nih. Jadi nanti saya akan membantu, kita berdua akan mencari solusinya bersama-sama. Seperti itu. Oke, kalau gitu Mbak Diva mungkin bisa menceritakan lebih dalam apa yang Mbak Diva alami. Seperti itu. Silakan. Kalau dari saya itu apa ya Bu, kayak saya ngerasa akhir-akhir ini tuh saya bangunnya jadi lebih siang. Saya kayak susah bangun pagi. Masa kayak bangun pagi, oke kita bangun, terus lanjut tidur lagi gitu kan. Kayak saya nggak ada apa ya rasa inisiatif kayak bangun pagi, terus membersihkan rumah atau ya hal-hal basic lainnya yang biasanya dilakukan lah gitu, kayak entah itu kita cek cucian piring gimana, cucian baju gimana, atau kita kayak menyapu dan segala macam gitu. Selain karena setiap pagi rumah itu pasti kondisinya bersih gitu kan, karena di rumah itu ada apa ya, kita bukan nyebutnya rewang sih, lebih kayak memang gimana ya, itu kayak karyawannya mama, tapi kan memang kerjanya di rumah. Jadi dia kayak sekalian bersih-bersih rumah gitu. Jadi ketika saya bangun itu kondisi rumah sudah rapi. Jadi saya kayak kalau bangun tidur tuh bingung kayak mau ngapain gitu kan. Akhirnya karena itu saya bangunnya jadi agak siang gitu kan. Terus selain itu saya juga ngerasa kayaknya karena saya bangun siang itu karena tugas gitu kan Bu. Kenapa? Karena saya itu kan tipikal orang yang kayak bisa multitasking. Jadi kayak saya mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu waktu sekaligus gitu kan. Terus ternyata saya baru menyadari dan baru merasakan sekarang. Ternyata multitasking itu malah menghambat apa ya, kinerja otaknya kita gitu kan. Kayak misalnya yang awalnya kita bisa kerja secara maksimal gitu. Awalnya saya enjoy gitu dengan multitasking, dengan saya mengerjakan banyak hal dalam satu waktu sekaligus. Tapi lama-lama saya ngerasa kok saya jadi slow learning gitu kan, slow. Jadi saya kayak lebih lambat untuk belajar, saya lambat untuk memahami, dan juga saya merasa kayak saya kok akhir-akhir ini jadi susah ya untuk menangkap informasi gitu kan. Yang biasanya saya kayak sekali dikasih tahu saya langsung paham, oh ini tuh gini gitu. Tapi akhir-akhir ini saya merasa bahwa
apa yang dikasih, apa informasi yang saya dapat, entah itu dari perkuliahannya, entah itu dari materi, atau bahkan informasi dari teman-teman sekalian gitu kan. Saya jadi kayak harus bertanya lagi gitu kan, kayak harus konfirmasi lagi, ini benar nggak sih gini gitu kan. Nah, itu maksud saya kayak, kok apa ya, karena hal itu, jadi saya ngerasa, saya itu kalau belajar, jadi lebih slow dan harus lebih kayak di apa ya namanya, kayak benar-benar harus dipahamin lagi, yang akhirnya saya kayak kalau ngerjain tugas dan apa segala macam gitu, itu jadi lebih lama, lebih lambat. Dan mungkin karena itu eh, jam tidur saya itu juga berantakan gitu kan. Jam tidur saya tuh jadi kayak lebih, nggak ketata lah istilahnya, seperti itu. Singkatnya gitu sih Bu. Oke, baik, saya memahami Mbak Diva. Tadi Mbak Diva bilangnya eh, berawal dari bangunnya siang, itu juga mungkin ada kaitannya dengan tugas yang banyak gitu. Tapi kan kemarin habis liburan nih Mbak, apakah ada tugas juga? Atau dari sebelum-sebelumnya ke bawah sampai sekarang? Dari kalau tugas waktu liburan kayaknya free banget ya Bu, dan saya merasa kayak memang nggak ada beban ketika liburan itu karena sudah saya habiskan di sebelum liburan gitu kan. Dan juga sebelum liburan itu kan jam apa ya, waktunya UTS, jadi kayaknya emang selain stop di situ materinya gitu, dan apa ya, jadwal libur panjang, jadi kayak dosen itu nggak, di dosen saya itu nggak memberikan tugas, maksudnya kayak, kan ini pertemuan 9 seharusnya di liburan gitu, tapi karena libur jadi mundur gitu kan. Biasanya ada beberapa dosen yang tetap memberikan tugasnya di waktu liburan, tapi di saya itu nggak ada, jadi kayak liburan, full liburan gitu. Oke, mungkin karena Mbak Diva ngerasa nggak sih karena nggak ada tugas selama liburan kemarin, jadi bangunnya tuh lebih siang banget daripada biasanya. Atau saat pas perkuliahan juga, Mbak Diva kesulitan juga untuk membangun pagi. Iya, sebenarnya dua-duanya sih Bu. Dan waktu liburan itu apa ya, bukan kesempatan, pas waktu liburan itu juga pas saya juga datang bulan gitu kan. Jadi ketika datang bulan itu kan, makanya kita bangun pagi biasanya untuk sholat subuh atau kita kayak ibadah dan segala macam gitu kan. Tapi karena liburan saya itu juga pas lagi haid gitu ya, jadi saya kayak lebih mengenakan diri, kayak ya udah nanti aja, orang gak sholat juga gitu kan, nanti aja gitu kan. Akhirnya tidur lagi, bangun lagi nanti pas udah kayak jam 7, jam 8 gitu, dan udah yang di rumah ngomel-ngomel gitu. Oke, baik. Ternyata ada uzurnya gitu ya. Tapi kalau pas perkuliahan, itu gimana Mbak Diva mengatasi agar bangunnya tuh nggak kesiangan? Sebenarnya susah sih Bu, karena kalau di saya misalnya jam perkuliahan, saya tuh kan jarang banget dapet jam perkuliahan pagi gitu kan Bu. Karena emang saya sendiri milihnya nyari yang kelasnya agak siangan gitu kan, karena rumah saya juga jauh. Kalau pagi itu kan agak macet, jadi kalau kelas yang pagi itu bukan nggak banyak, bahkan cuma satu gitu kan. Jadi ketika ya seperti itu, ketika jam perkuliahan itu saya bangun pagi gitu, cuma buat sholat. Selesai sholat langsung kayak geletak lagi, tidur lagi gitu kan. Tidur lagi, nanti bangun lagi kayak udah mau mepet, baru kita siap-siap, baru aku siap-siap dan berangkat. Jadi benar-benar di rumah itu apa ya, aktivitas yang saya lakukan itu minim sekali gitu. Paling yang saya lakukan tuh cuma, nggak tahu kenapa kayak fokus saya tuh cuma di tugas gitu kan. Kayak saya jadinya mengabaikan pekerjaan rumah, kayak misalnya yang mau cuci baju, yang ini dan itu gitu. Yang akhirnya tuh di rumah tuh jadinya berantem terus gitu kan. Jadi kayak sumpah gitu lama-lama. Tapi kayak ya sebenarnya dari saya sendiri gitu kan salah. Cuma saya juga kayak bingung, kayak aku ini kenapa gitu. Oke, baik. Saya memahami Mbak Diva.
Tadi saya juga dengar Mbak Diva tuh mengungkit lagi kata tugas. Emang tugasnya tuh sebanyak apa sih Mbak sampai harus Mbak tuh kerja multitasking gitu? Oke, di beberapa kesempatan itu ada beberapa dosen yang memang kayak kalau memberikan tugas itu jangka waktunya seminggu. Misal pertemuan ini ya kita ngumpulin pertemuan berikutnya gitu kan. Tapi ada beberapa dosen yang ya udah kayak ngasih waktu cuma 2 hari, 3 hari gitu doang kan. Sedangkan kayak misalnya kita tuh udah nabjat gitu kan Bu, kayak aku mengerjakan tugas yang mepet lah gitu istilahnya. Misalnya kayak aku dikasih tugas hari ini gitu kan, dan aku udah mulai cicil, tapi biasanya kan meskipun kita besok kuliah lagi pasti pulang itu pasti dapat tugas lagi gitu kan. Jadi kayak ya kita lihatlah yang jangka waktunya deket itu tugas yang mana gitu kan. Dan kadang itu ada yang satu waktu kayak misalnya saya udah dapat tugas dari beberapa hari lalu dan deadline-nya di hari Sabtu. Ternyata di mata kuliah hari ini itu deadline-nya juga hari Sabtu. Jadi kan mau nggak mau kita harus bisa kayak ya gimana ya gitu kan, mau kita kadang itu kita udah dapat dosen yang enak gitu kan. Kalau misalnya kita nego kadang kayak apa ya, bukannya sembrono tapi kadang tuh kayak sungkan, takut dosennya tuh malah tambah kayak anak ini ngelama gitu, tambah tak dikitin lah gitu kan deadline-nya. Nah saya takutnya gitu, jadi kayak mau nggak mau kita semaksimal mungkin ya diselesaikan di hari itu juga gitu kan. Bahkan kalau bisa sebelum deadline itu kita selesai, biar nanti pas udah deadline kita bisa fixin lagi gitu tugas kita. Jadi karena hal kayak gitu jadi saya kayak terpaksa gitu kan, kayak kita harus bisa multitasking gitu kan, satu ngerjain ini satunya lagi di samping ngerjakan ini gitu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Sekarang nih, Mbak Diva, tadi kan permasalahannya cukup banyak nih. Ada dari bangun siang, terus juga dari tugas-tugasnya, dan ini sepertinya agak semuanya urgent untuk Mbak Diva. Tapi sebelum kita mengkerucutkan lebih dalam, kira-kira menurut Mbak Diva nih, apa akibat yang ditimbulkan dari Mbak Diva bangun siang dan juga akibatnya dari Mbak Diva multitasking? Bisa dijelaskan lebih dalam? Kalau dari bangun siang yang pastinya rasanya itu kalau di saya itu tambah bikin saya malas. Apa ya, malas itu bukan sifat sih sebenarnya, cuma kayak jadi sering menunda gitu. Kayak misalnya bangunnya udah siang gitu ya Bu, terus akhirnya kayak nanti aja deh gitu kan, kayak menunda pekerjaan, kayak udah siang nanti aja deh nanggung gitu, jam segini aja nanti deh, habis ini juga kelas, nanti aja deh aku ngerjain apa gitu setelah kelas gitu kan, yang akhirnya nunda-nunda kerjaan gitu kan. Atau kadang di rumah itu juga jadi berantem gitu. Berantemnya kenapa, kayak misalnya orang tua saya sibuk, terus saya juga harus kuliah dan adik saya juga sekolah gitu kan. Jadi kayak maksudnya mungkin ya orang tua saya tuh maunya kayak ya ayo kita bangun pagi bareng-bareng, kita sama-sama diselesaikan kerjaan rumah ini gitu supaya nggak numpuk, supaya sama-sama mengenakan gitu kan. Tapi karena hal itu, karena bangun siang tadi gitu kan, jadi tuh kayak berantem terus gitu kan, kayak bikin, kalau dari saya bikin saya jadinya kayak aduh gak enak banget gitu kan, yang akhirnya daripada saya dengerin ocehan gitu saya balik tidur lagi gitu. Kalau dari multitaskingnya dampak yang saya timbulin yaitu tadi saya slow learning, jadinya saya kayak belajar itu jadi lebih lambat, jadi lebih perlahan, jadi makan waktu yang banyak untuk memahami satu materi, jadi susah menerima informasi dan harus kayak make sure terus gitu loh ke orang lain, kayak ini benar nggak sih gini, ini benar nggak sih gini. Oke, dari dua topik permasalahan yang bangun siang sama multitasking ini kira-kira lebih urgent mana nih untuk kita bahas lebih dalam? Kalau dari saya kayaknya kebangun sih Bu, kayak bangun ini fatal banget. Oke, kebangun ya bangun siang. Iya.
kayak bangun siang hingga akhirnya sering menunda, terus jadi berantem sama orang rumah gitu ya. Tapi pernah nggak sih Mbak Diva itu meskipun bangunnya siang, tapi tuh langsung gercep buat bantu-bantu seperti itu? Pernah. Cuma itu karena kan sudah dibantu nih Bu, tapi masih ngoceh aja yang di rumah gitu kan, masih ngomel-ngomel aja gitu kayak terus membandingin, coba liatin itu gini, coba lihat itu Mbak tuh udah dari pagi gini, kamu baru bangun gini. Ya akhirnya kayak aduh ini baru bangun gitu kan, nyawa belum ngumpul udah marah gitu kan, kayak sumpek banget rasanya gitu kan. Nah menghindari itu biasanya saya kayak bangun dengar orang di rumah masih gedebak-gedebuk, saya balik tidur lagi. Nanti kalau udah sunyi baru saya keluar. Oke. Menghindari permasalahan gitu ya. Gitu. Saya jatuhnya jadi lebih sering menghindar gitu, kayak saya menghindari apa ya? Yang pastinya menghindari berantem, terus menghindari juga kayak ujung-ujungnya jadi dibanding-bandingin, terus menghindar juga karena saya ngerasa kayak apa ya kok kayaknya tuh malah bikin saya tuh tambah malas gitu loh, kayak malas yang awalnya kayak misalnya lagi cuci piring terus marah-marah gitu kayak udahlah gubrak gitu, udahlah malas aku gitu, kayaknya apa yang aku lakuin tuh salah gitu loh, tetap salah gitu perkara aku cuma bangun kesiangan doang. Oke, baik. Saya memahami, pasti bingung juga ya perasaan kita, ya udah bantu-bantu, tapi tetap dimarahin juga gitu. Tapi Mbak Diva nih, tadi kan bangun siang. Itu apakah karena Mbak Diva sebelumnya malamnya itu begadang, entah itu nonton atau gimana gitu? Betul sih Bu, pastinya begadang gitu kan. Begadang itu selain ngerjain tugas, kadang kan juga kita ke distract ya Bu. Kadang tuh kayak saya yang sering over main HP gitu, kayak overtime buat main HP, kadang ke distract. Apa aja kayaknya kalau misalnya udah kepegang HP ini, mata tuh nggak bisa nutup, ya nggak sih Bu gitu kan, kayak kita malah tambah seger gitu, yang awalnya ngantuk kayak habis nugas capek udah kayak pengen tidur, terus kayak tapi aku dari tadi udah nugas gitu kan, terus buka HP set dah gitu, begadang gara-gara HP gitu, nggak terasa ternyata udah sejam 2 jam dan mata tuh nggak jadi ngantuk, terus akhirnya tidurnya larut lagi atau bahkan tidurnya jadi pagi lagi gitu. Oke, kira-kira Mbak Diva, biasanya Mbak Diva nih tidurnya tuh jam berapa sih rata-rata? Kisaran jam berapa? Jam 11 ke atas sih Bu pastinya. Lebih sering jam 11-nya atau ke atasnya? Ya pokoknya ke atas sih Bu. Kalau di bawah jam 11 tuh kayaknya jarang banget, atau ketika memang ngerasa kayak udah capek banget aktivitas harian gitu, dan itu tuh bukan karena saya pengen tidur, tapi jatuhnya kayak lebih sering ketiduran gitu kan. Kalau misalnya secara sadar kadang tuh di atas jam 11 gitu, entah jam 11 lewat atau kadang jam setengah 1 gitu. Oke, sepertinya dari begadang yang main HP ini Mbak Diva jadi seperti kekurangan tidur deh. Jadinya Mbak Diva bangunnya kesiangan. Lalu Mbak Diva kalau udah menjelang sore, misalnya jam 1 sampai jam 5 itu Mbak Diva juga ada tidur siang gitu kah? Atau gimana? Kadang gini kayak ngerasa ngantuk banget, kadang ketiduran, kadang kayak udah ngantuk banget tapi tuh nggak bisa tidur gitu, akhirnya ya udah dilanjut aja, misalnya nggak tidur siang gitu. Itu biasanya juga karena kayak ke distract HP gitu. Kalaupun tidak tidur siang, itu apakah Mbak Diva juga masih begadang di hari itu? Iya, iya, jadi kayak ngantuk, nggak tahu kenapa gitu, kayak ngantuknya tuh nggak ada gitu lah Bu. Meskipun saya nggak tidur siang, meskipun saya nggak ada apa ya, kayak tidur pendek gitu loh di hari itu gitu Bu. Jadi
kayak walaupun saya nggak tidur atau nggak tidur tetap sama gitu. Tetap sama sih begadang gitu ya. Betul. Oke, sepertinya dilihat dari permasalahannya Mbak Diva, itu kayaknya ada problem di screen time main HP-nya ini. Selain main HP, kira-kira adakah yang buat Mbak Diva tuh sampai benar-benar lupa waktu? Selain main HP itu biasanya distract-nya apa ya Bu? Nonton sih. Kayak misalnya tiba-tiba lapar gitu kan, terus nonton. Nah, kadang itu kayak misalnya saya makan sambil nonton kan Bu. Terus makannya selesai, geletak nonton itu sampai kayak udah saya tonton gitu kan, kayak berjam-jam sampai kayak apalagi kalau misalnya kita udah nonton drama gitu ya Bu. Itu juga kayak bisa apa sih? Nggak tahu waktu gitu kayak misalnya satu episode terus satu episode nanggung satu episode lagi kadang kayak gitu tuh kayak udah sampai apa ya kayak nggak kerasa gitu karena sebenarnya kan satu episode itu 1 jam gitu ya Bu. Kalau saya udah berepisode-episode kayak gitu biasanya kan udah lebih dari beberapa jam gitu dan itu tuh nggak terasa itu sih Bu. Oke, baik. Selain main HP dan nonton gitu ya. Tapi Mbak Diva pernah nggak buat membatasi main HP ataupun yang hal-hal berbau nonton, hal berbau HP, laptop gitu-gitu? Gimana ya Bu? Kadang tuh mau membatasi tapi kayaknya udah kecanduan gitu kayak saya bangun tidur yang dibuka HP. Saya mau ngapa-ngapain yang dibuka HP. Even saya nggak megang HP, pasti HP itu nyala. Gitu kan. Kayak misalnya saya nyambi dengan apa, HP itu pasti nyala gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Saya ngerasa kayak saya kecanduan banget gitu Bu dengan HP gitu kan. Terus apa yang udah saya lakukan kayak usaha apa yang udah saya lakukan tuh pernah kayak misalnya saya di ruangan yang berbeda gitu kayak ngerti kan Bu kayak misalnya HP-nya saya taruh kamar saya keluar buat entah itu ngelipat baju sengaja kayak saya lipat baju itu di luar gitu kan di luar kamar tapi HP itu saya taruh di kamar gitu kan bisa tapi nggak lama gitu loh Bu jadi kayak nggak lama kayak cuma kayak ngerasa udah lama banget ternyata baru 30 menit gitu kan atau nggak lama gitu dari saya apa ya kayak ngerjain sesuatu gitu saya ngerasa kayak ngerjain sesuatu tanpa HP itu kayak lama banget udah kerasanya tapi pas saya udah ngeliat jam lagi itu paling cuma kayak sekitar 30 menit 1 jam gitu doang nanti pasti butuh lagi HP itu gitu sih Bu. Oke, kelihatan cukup sulit ya untuk karena Mbak Diva juga sepertinya udah kecanduan gitu. Nah tadi saya dengar Mbak Diva nih udah mulai usaha gitu. Tapi batas Mbak Diva sanggup untuk lepas HP itu apakah mentok cuma di 1 jam? Ataukah bisa sampai berjam-jam seperti 2 jam, 3 jam, gak pakai HP, gak megang HP itu apakah Mbak Diva bisa? Dengan mengerjakan hal lain gitu. Nggak bisa sih. Nggak bisa Bu karena apa ya kayak saya nggak kayak kalau genggam gitu kayak saya bingung sendiri deh kayak misalnya lagi ngapain ya waktu itu anggaplah saya lagi nyetrika baju gitu ya nyetrika emang buat kebutuhan baju gitu kayak boring gak sih Bu gitu kan kayak kalau cuma nyetrika doang kayak fokus di setrika doang tuh kayak saya ngerasa boring banget gitu kan kayak bosen jadi kayak jadi kerasa lebih lama gitu kan terus akhirnya kayak ya udah diambil sambil dilihat-lihat gitu sambil kayak nyetrika nanti taruh setrika dilihat lagi jadi kayak kerjaannya tambah lama gitu sih Bu. Oke, baik. Berarti Mbak Diva sanggup nih kira-kira 30 sampai 1 jam untuk lepas handphone. Oke, dari handphone nih, kira-kira adakah aplikasi yang benar-benar membuat Mbak Diva tuh kecanduan? Aplikasi yang membuat saya kecanduan
Satu sih Bu, YouTube. Gitu. Akses YouTube itu kan sekarang lebih banyak gitu kan. Terus saya juga apa ya, kayak bebas. Terus yang kedua Netflix. Kayaknya jam yang terbangnya tinggi itu ya di situ gitu kan. Karena kan kita kayak sekali nonton film itu kayaknya nggak habis. Maksudnya nggak ada film pendek gitu kan. Pasti paling minim itu ya sejam. Kalau nggak gitu ya 50 menit ya hampir sejam gitu. Mentok-mentok kalau kita nonton film paling 2 jam, 2,5 jam gitu kan Bu. Nah itu kayaknya. Oke, berarti hal yang berbau nonton gitu. Mbak Diva sukanya yang nonton-nonton ya. Kalau nonton ini, apakah ada konten khusus yang Mbak Diva mau ditonton gitu? Ada. Saya lagi kecanduan nonton game. Oke. Jadi kayak misalnya kita nonton Winda ya, anggaplah kayak bocil apa sih nontonnya game-gamean. Tapi nggak tahu kenapa kayak lebih seru gitu Bu, kayak seru aja gitu ngeliat orang main game. Terus beberapa channel yang memang dia fokusnya main game gitu kan, itu saya ikuti, saya lihat, saya tonton gitu. Bahkan update terbarunya juga saya tonton, saya ikutin. Terus kayak apa lagi ya, channel-channel yang kayak ya kayaknya itu aja sih Bu, kecanduan di situ. Oke, dengan konten yang istilahnya tuh lebih ke hiburan, yang ringan gitu ya. Oke, sebenarnya kita sudah mengetahui ya kuncinya Mbak Diva tuh bisa bangun siang itu karena HP, kemudian juga karena HP juga akhirnya begadang gitu. Mbak Diva juga kesulitan untuk lepas dari handphone gitu ya. Oke, karena Mbak Diva ini sudah kita temukan problemnya, kira-kira Mbak Diva adakah keinginan untuk berubah? Kalau pasti ya Bu gitu kan, kayak siapa sih yang nggak mau berubah gitu kan, apalagi kayak gini ini kan dampaknya negatif, dampaknya juga buruk ke diri sendiri, bahkan mempengaruhi orang sekitar gitu kan. Maksudnya iya sih Bu, kayak ya saya mau berubah, kalau bisa ya berubah jadi lebih baik lagi gitu. Kalau bahkan kalau bisa jadi yang benar-benar jadi baik deh. Oke, saya memahami, pasti juga semua orang maunya yang hal-hal yang baik gitu ya Mbak Diva. Nah karena Mbak Diva tadi sudah menyetujui akan mau melakukan hal yang lebih baik, positif, gimana kalau kita mau membuat sebuah kontrak, gitu. Kontraknya berkaitan dengan handphone nih Mbak ya. Jadi kan juga Mbak Diva juga menyinggung kalau misalnya nyetrika itu kalau nggak nonton tuh bosen, kayak ngapain sih gitu. Mungkin Mbak Diva apakah berkenan jika selama melakukan hal-hal kayak mencuci piring, menggosok, atau melipat baju itu full untuk tidak menonton? Ragu sih Bu. Ragu, apakah itu terlalu tiba-tiba untuk bisa berubah? Enggak juga sih, cuma apa ya, sebenarnya mau dicoba gitu kan, cuma saya mengingat dari kejadian di lalu gitu, saya ngerasa kayak takut nggak bisa gitu, takut apa ya, ragu gitu untuk saya kayaknya bisa nggak ya gitu. Oke, mungkin dari Mbak Divanya sendiri pengennya seperti apa nih? Ya seperti itu gitu kan. Maunya ya saya kalau bisa dibatasin gitu Kak. Bahkan kalau bisa sehari itu kita megang HP 2-3 jam deh gitu. Itu aja sih Bu sebenarnya. Supaya kayak lebih produktif di kegiatan yang ya kegiatan produktifnya gitu, daripada kita cuma duduk terus scroll atau bahkan rebahan sambil nonton fasting time. Oke, baik. Tapi kalau misalnya saya mengajukan seperti tadi, misalnya untuk sesi konseling setelah ini, saya akan memberikan waktu sekitar 2 minggu. Kalau misalnya Mbak Diva ada kegiatan seperti menggosok, terus melipat baju, gitu tuh, untuk selama Mbak Diva menggosok dengan baju yang banyak, atau baju yang segitu tuh Mbak Diva full tidak menonton, itu apakah Mbak Diva bisa?
Dicoba sih Bu, insya Allah. Oke, dicoba dulu selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu nanti saya akan melihat progresnya Mbak Diva. Kemudian kalau misalnya Mbak Diva sudah mampu untuk selama 2 minggu itu tidak menonton atau tidak menggunakan HP, selanjutnya saya akan meningkatkan nih ke level yang mungkin agak lebih tinggi lagi, yaitu pas Mbak Diva makan, full fokus dengan makanannya. Lebih sulit ya Kayak levelnya. tapi ya mau nggak mau harus dicoba. Oke, apakah Mbak Diva bersedia? Bersedia Bu. Oke, kalau gitu mungkin karena Mbak Diva bersedia, nanti saya akan memberikan formatnya untuk kontrak kita, seperti itu. Mungkin cukup dari situ saja ya Mbak Diva, karena Mbak Diva juga sudah menyetujui kontraknya dan Mbak Diva juga tadi bilangnya ada acara. Mungkin kita bisa cukupkan karena Mbak Diva adakah pertanyaan dari kontrak kerja kita? Itu dari saya sendiri kan Bu, maksudnya kayak saya kayak apa ya, kayak to do list, bukan, maksudnya kayak PR gitu kan Bu ya. Iya, semacam PR buat saya, nanti saya sendiri yang mengisi dan saya sendiri yang ini ya Bu. Ya, kalaupun Mbak Diva pengen ada reward, itu Mbak Diva sampaikan saja nanti di format link kontrak kita. Oke, seperti itu, baik Bu. Oke, dapat dipahami Mbak Diva? Bisa ya Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri. Sebelumnya saya ingin memberikan kesimpulan. Tadi Mbak Diva sudah sangat baik dalam menceritakan, sudah mau terbuka, dan terima kasih banyak Mbak Diva sudah mau datang. Tadi Mbak Diva juga sudah menceritakan tentang bagaimana sih akhir-akhir ini jadi sulit bangun pagi, yang ternyata mengakibatkan sering menunda pekerjaan rumah, pekerjaan tugas yang lainnya gitu. Dan ternyata kunci permasalahannya adalah di di HP, suka nonton seperti itu. Dan Mbak Diva tadi juga sudah menyetujui untuk menekan kontrak perubahan perilaku seperti itu. Dari Mbak Diva nih gimana nih perasaannya? Sulitkah menghadapinya? Cukup gimana? Ya gimana ya Bu, namanya kita mau berubah pasti akan ngerasa sulit, cuma ya dijalanin aja gitu. Ya namanya orang mau berubah. Ya, semoga bisa ya Mbak Diva. Saya berikan semangat Mbak Diva. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat bertemu di 2 minggu lagi. Baik Ibu, kalau gitu. Terima kasih. Saya juga terima kasih ya Ibu. Iya. Saya pamit dulu ya.